kita kembali lagi nih Pak ke rekrutmen ASN Kementerian Agama. Ini untuk penerimaannya itu nanti akan dilaksanakan kapan nih Pak? Ya, untuk penerimaan CPNS maupun P3K ini sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh Menpan RB maupun BKN, nanti akan kita mulai bersama-sama ya, itu di sekitar pertengahan Mei. Dan kabar gembira untuk tahun 2024 ini untuk formasi CPNS maupun P3K itu oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Jokowi tentu diberikan banyak kemudahan teman-teman terutama yang P3K. Karena untuk formasi tahun 2024 ini akan ada 3 gelombang. Nah, ini adalah tentu kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Jokowi dan para pembantunya, para menteri, baik itu Pak Menpan RB, Pak Menteri Agama, dan juga Kepala BKN, sudah menyusun strategi kemudahan-kemudahan itu. Jadi ini adalah harapan yang sudah diinginkan oleh para teman-teman kita yang honorer ya Pak di daerah. Jadi jangan khawatir karena penerimaan ini akan terjadi selama 3 tahap ya Pak. 3 gelombang. 3 gelombang. Jadi ketika kita tidak lulus di gelombang pertama, maka bersiap-siaplah. Jangan ini ya Pak, jangan bersantai-santai ya Pak. Betul. Mentang-mentang saya honorer lama, oh ya udah nggak apa-apa, pasti lulus, nggak bisa gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk rekrutmen ini tidak hanya mengenai tes mengenai pendidikan ya Pak ya, tes juga ada tes mengenai moderasi beragama juga atau Pak? Iya, nanti ada wawancara secara lebih teknis, yaitu tentu masing-masing kementerian memiliki spesifikasi ya kompetensi yang dibutuhkan. Tapi setidaknya 3 kompetensi itu standar ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan tes Mansos, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu tentu sesuai dengan bidang yang dilamar. Kalau dia melamar guru berarti nanti kompetensi teknisnya tentang pedagogi dan keguruan. Kalau yang digital talent lah ini Presiden Jokowi juga membuka luas untuk formasi digital talent teman-teman muda ini karena kita masuk era era digital yang tidak bisa dihindari, maka formasi untuk digital talent juga termasuk yang banyak, termasuk juga formasi untuk IKN. Nanti juga kita siapkan mendukung program kerja pemerintah. Jadi di samping itu juga ada kompetensi tadi itu yang kekhususan Kementerian Agama adalah tentang wawasan moderasi beragama, dan itu menjadi pengetahuan core ya di Kementerian Agama karena Pak Menteri Agama sudah menjelaskan sejak awal, Gusmen, beliau adalah menteri semua agama. Oleh karena itu seluruh pegawai ASN di Kementerian Agama kita pastikan adalah insan-insan yang memang nanti perilaku beragamanya tidak diskriminatif. Dia harus bisa memberikan layanan imparsial kepada stakeholder Kementerian Agama. Makanya itu teks moderasi beragama menjadi sangat penting bagi pegawai ASN Kementerian Agama.